Selamat siang dan bertemu kembali bersama saya mekanik bengkel yang setiap harinya mengerjakan motor-motor rusak, motor-motor berbet, motor-motor ndut-ndutan, motor-motor ngredek, motor-motor bunyi-bunyi kasar pada bagian CVT-nya, motor-motor ngebul, motor-motor oli yang selalu berkurang dan olinya cepat habis dalam waktu singkat, motor klotok-klotok, kletek-kletek, dan masih banyak lagi permasalahan yang ada di motor. Di sini pada kesempatan kali ini mekanik bengkel akan memberikan tutorial cara menservis throttle body. Nah, ini throttle body untuk motor Vario ya teman-teman ya. Di sini mekanik bengkel ada pengerjaan motor ngebul nih teman-teman. Tetapi di sela-sela melakukan perbaikan motor ngebul, di sini mekanik bengkel sekalian membersihkan throttle body. Nah, masalah-masalah yang terjadi pada motor apabila throttle bodinya kotor, biasanya motor itu satu berbet, motor gas selangsamnya nggak stabil, motor ndut-ndutan, bahkan motor bisa mati-mati, dan yang parah throttle body rusak, sudah menurun kinerjanya. Jadi kalau sudah dilakukan servis tetapi hasil motor itu masih sama saja, berarti unit throttle body ini sendiri yang sudah kurang baik teman-teman. Mau diganti sensor-sensornya. Kalau memang throttle body ininya sudah kurang baik, maka harus diganti dengan yang baru. Oke, nggak berlama-lama mekanik bengkel akan memberikan cara-cara dan langkah-langkah dalam melakukan servis throttle body untuk motor Vario 125 Fi. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Kali-kali nanti di sini teman-teman yang mungkin belum tahu dan yang mungkin ingin tahu dan yang mungkin masih belajar dan yang mungkin ingin belajar cara menservis throttle body motor Vario 125 Fi, mekanik bengkel berikan cara-caranya dan langkah-langkahnya. Oke, dalam melakukan perbaikan yang khususnya berbet-berbet itu biasanya ada kotor-kotor di bagian throttle bodinya teman-teman. Nah, coba teman-teman bisa perhatikan di throttle body ini sudah hitam ya teman-teman ya. Apalagi di bagian intake dan injektornya. Nah, ini kotor-kotor ini suka menyebabkan tersumbatnya lubang-lubang yang ada di throttle body. Nah, itu harus dibersihkan supaya bahan bakar dan udara dia masuknya bersih teman-teman ya, dan lancar. Oke, dalam menservis pertama kita buka-bukain, kita lepas antara throttle body dan intake-nya. Nah, di sini mekanik bengkel menyebutkan intake-nya saja ya teman-teman ya namanya. Nah, kita buka dulu baut scrap yang plastiknya teman-teman. Nah, di sini pasti kotor nih teman-teman. Nah, inilah yang menyebabkan angin nggak lancar pada saat masuk ya teman-teman ya. Kotor harus dibersihkan. Kita taruh terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita buka baut pengikat yang ada di throttle body yang menghubungkan throttle body ke intake-nya ya teman-teman ya. Di sini menggunakan kunci T8. Nah, di sini baut pengikatnya ada dua, atas dan bawah, kanan dan kiri seperti teman-teman ya. Nih bautnya menggunakan kunci T8. Kita putar ke arah kiri untuk melepasnya teman-teman. Lakukan pembongkaran
pelepasan unit secara perlahan-lahan saja buat teman-teman yang mungkin masih belajar ya teman-teman ya, supaya nanti nggak bingung dalam memasangnya. Nah, oke, durasinya sedikit agak lama, nggak apa-apa, yang penting penjelasan dari mekanik bengkel jelas ya teman-teman ya. Setelah sudah kita taruh si baut pengikatnya. Nah, inilah yang dinamakan unit throttle body AC, dan ini mekanik bengkel sebut intake saja teman-teman ya. Ini injektor ya, terlihat teman-teman di sini intake-nya sangat kotor. Nah, ini namanya kotoran-kotoran bekas sisa pembakaran, karena si bensin bahan bakar itu masuknya melalui injektor dan ke bawah lalu masuk ke dalam mesin, terhisap ke dalam mesin teman-teman ya. Kita bersihkan. Nah, kita siapkan cleaner pembersih atau karbu cleaner. Ini buat injeksi, teman-teman bebas menggunakan merek apa saja. Nah, kita semprotkan saja seperti ini. Nanti teman-teman bisa melihat kotoran-kotoran yang ada di throttle body ini. Tuh teman-teman, tuh ya, sangat hitam ya. Nah, ini menyebabkan tersumbatnya bahan bakar dan udara yang masuk, jadi nggak lancar gitu teman-teman ya, bahasa ininya, bahasa simpelnya. Nah, kita bersihkan semua kotor-kotoran menggunakan cleaner. Oke teman-teman, nih coba perhatikan teman-teman, tuh di bawah kotorannya sangat banyak ya. Kita bersihkan sampai bersih. Oke teman-teman, seperti itu caranya. Nanti akan mekanik bengkel berikan semua teman-teman. Tuh teman-teman bisa melihat dalaman bagian intake bersih ya teman-teman ya, dari kotoran-kotoran bekas sisa-sisa pembakaran. Kita bersihkan sampai bersih, kalau perlu sampai kinclong teman-teman. Hehe. Nah, di sini sangat penting dalam melakukan pembersihan. Jadi throttle body itu fungsinya untuk jalur lewatnya udara teman-teman. Kalau ini kan jalur lewatnya bensin. Nah, oke. Tuh teman-teman, kotorannya sangat banyak. Maka kita bisa bersihkan menggunakan cleaner dan kita bilas menggunakan bensin teman-teman. Kita bilas menggunakan bensin. Nah, teman-teman bisa melihat hasilnya setelah disemprot, dibersihkan menggunakan cleaner. Si intake sudah bersih dan kinclong. Setelah itu kita semprot, nggak apa-apa teman-teman. Oke teman-teman, intake bagian injektor sudah bersih ya, tuh udah kinclong, sudah putih. Kita letakkan dulu, lalu kita ambil throttle bodinya. Nah, ini yang paling inti ya teman-teman ya. Nah, ini juga kotor, lihat teman-teman. Nah, kita bersihkan. Dalam membersihkan, menservis throttle body, kita bersihkan lubang-lubangnya sampai semuanya teman-teman ya. Nanti sensor solenoid juga akan mekanik bengkel buka teman-teman. Nah, untuk sensor TPS itu jangan dibuka-buka teman-teman. Kalau dari acuan pabrikan, kalau yang mekanik bengkel tahu, untuk sensor TPS ini tidak usah dibuka-buka, karena dia sudut ya, pembacaan sudut bukan gas nih teman-teman ya. Kalau misalnya kita sembarangan dalam membuka takutnya malah terjadi error kalau memang motor itu belum ada masalah, karena dia itu sensor sangat sensitif teman-teman. Dari pabrikannya juga yang mekanik bengkel tahu, kalau sensor TPS ini ada kerusakan, dia harus digantinya unit teman-teman ya. Kalau di pasaran, di toko-toko spare part ada yang jual sensor TPS, mekanik bengkel nggak bisa memastikan keoriannya. Oke, kalau sensor solenoid ini ya mekanik bengkel ini taunya solenoid ya teman-teman ya, atau sensor atau bukan, mekanik bengkel taunya solenoid. Nah, itu boleh dibersihkan karena ini kalau di bahasa sistem lamanya, motor-motor lama, ini namanya fungsi cuk. Jadi posisi dingin motor itu susah dinyalakan, dialah yang bekerja. Nah, kita bersihkan, kita buka sensor solenoidnya menggunakan kunci bintang teman-teman ya. Nah, di sini kita buka bautnya.
Nah, dalam membuka sensor solenoid atau membuka solenoid, teman-teman perlahan-lahan saja, karena di dalam solenoid itu banyak komponen lagi teman-teman ya, seperti per dan kalau bahasa mekanik bengkel yang tahu namanya set nih. Mekanik bengkel buka pelan-pelan, tuh kotor juga teman-teman ya, tuh lubang kedudukan solenoid. Nah, nanti kita bersihkan semua lubang-lubangnya yang ada di throttle body ya teman-teman ya. Nah, nih yang dimaksud solenoid teman-teman. Nah, di sini ada unit spare part lagi di dalamnya ya nih. Ada. Nah, ini namanya set yang mekanik bengkel tahu di buku katalognya ya. Set. Nah, ini kotor teman-teman, kita bersihkan saja. Nah, sama kita bersihkan. Ini kan kotor nih teman-teman tuh. Kita bersihkan saja, kita semprot menggunakan cleaner. Tuh sudah kembali bersih teman-teman. Nah, ini langkah-langkah menservis throttle body teman-teman. Biasanya teman-teman banyak yang ingin melakukan servis TBTB. Nah, itulah throttle body, singkatannya TB, throttle body. Nah, ini ada per teman-teman ya, tuh hati-hati. Nah, kedudukannya begini, kita bersihkan. Oke, setelah sudah kita taruh, awas jangan sampai hilang teman-teman ya. Ini kita bersihkan juga solenoidnya menggunakan cleaner supaya bekas-bekas kerak-kerak sisa pembakaran bersih teman-teman. Oke, kita bersihkan. Oke, setelah itu, nah baru ini yang inti teman-teman, throttle bodinya. Ini jangan dibuka-buka sensor TPS teman-teman ya, karena dia fungsinya sebagai sudut pembukaan gas begini. Ngeng, koinnya terbuka kan teman-teman ya. Kalau ini sembarangan dibuka-buka, malah nanti bisa-bisa terjadi permasalahan yang berlebihan pada pembukaan gas. Gasnya nggak langsam, gasnya nggak stabil. Nah, kita bersihkan lubang-lubang yang ada di throttle body. Nah, inilah yang mekanik bengkel tahu cara menservis throttle body teman-teman. TBTB seperti itu ya, kita bersihkan lubang-lubang dari bekas-bekas sisa pembakaran. Nah, seperti ini teman-teman cara membersihkannya. Nah, tuh kotorannya banyak teman-teman ya, nih di koinnya juga banyak nih. Kita bersihkan semua teman-teman. Tuh kan udah kinclong lagi teman-teman ya, sudah bersih lagi. Kita bersihkan sampai bersih semuanya lubang-lubang yang ada pada throttle body. Jadi ini fungsinya sebagai jalur masuknya angin dari filter udara teman-teman. Nah, fungsinya simple, tetapi kalau ada masalah berat di sini teman-teman ya, walaupun cuman sebagai lewatnya angin. Nah, setelah sudah kinclong bersih pakai cleaner, kita bilas menggunakan bensin teman-teman ya. Kita bilas menggunakan bensin. Tuh kotorannya banyak sekali, nggak apa-apa karena memang membersihkan ya. Oke, setelah sudah kita semprot saja menggunakan angin lubang-lubang yang tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah sudah, ini tadi lupa belum dibersihkan teman-teman, skru. Nah, biasanya skru ini di sini ada kotoran-kotoran yang menyumbat teman-teman. Kalau lama nggak dibersihkan ya, kita bersihkan dari kotoran-kotoran nih teman-teman. Kalau mau melihat kotorannya, dia adanya di tengah-tengah sini nih teman-teman nih. Kita bersihkan. Nah begitu, nah, maka dia akan bersih teman-teman. Lubangnya akan terlihat. Kita bersihkan tuh teman-teman, ada lubangnya ya. Kalau teman-teman perhatikan dan teman-teman lihat ya, tuh sudah bersih lagi lubang-lubangnya. Kita bersihkan. Nah seperti itu teman-teman. Setelah sudah, kita bisa memasang dan merakitnya kembali. Oke, kita kumpulkan dulu, kita bersihkan biar nggak begitu berantakan. Jadi teman-teman bisa melihat jelas ya. Nah, ini sudah dibersihkan semua.
kita tinggal rakit saja teman-teman ya. Oke, kita ambil dulu throttle bodinya. Tadi ada set dan sensor TPS teman-teman. Nih, set, ini namanya set dan sensor TPS. Nah, dalam memasang set ini teman-teman, pernya kita tepatkan dulu ke sensor solenoidnya, ke solenoid ya teman-teman ya. Wah, ini sedikit nggak main nih teman-teman, sedikit nggak main. Coba masih kotor apa ya? Ini nggak main nih teman-teman. Coba mekanik bengkel cek dulu ya. Wah, ini nggak main nih teman-teman nih. Harus main ya teman-teman ya. Coba dibersihkan dulu lagi, kali-kali masih ada kotoran yang menyumbat. Itu harus main teman-teman, sipernya harus main pada saat dia berada di dalam solenoid ya. Nih, nah kayaknya udah bersih. Kita pasang siper tuh teman-teman, sudah naik ya. Nah, oh masih nggak main teman-teman nih. Sebentar teman-teman, kita kasih pelumas dulu kali ya, karena mungkin ininya setnya sudah luka nih teman-teman. Coba kita tarik sedikit ya pernya, supaya lebih gampang masuknya, lebih kuat pernya menekan ya. Nah ini teman-teman udah main ya teman-teman tuh ya. Oke, tuh sudah main. Kalau ini kita kasih pelumas sedikit teman-teman. Ini sedikit panjang karena mekanik bengkel berikan tutorial service throttle body dari awal teman-teman sampai merakit. Oke, ini sepertinya sudah main teman-teman. Kita pasang ke tuh. Ini sedikit sudah kurang bagus nih teman-teman nih. Ininya nggak main nih teman-teman. Aduh, bagaimana nih teman-teman? Coba mekanik bengkel tarik dulu ya. Nah, kita tarik. Nah, supaya main dia. Apa kotor ininya juga ya? Nih teman-teman. Nah, seharusnya dia naik turun nih teman-teman tuh. Cuman kok kotor sekali ya. Coba bersihkan lagi. Oke. Kita bersihkan lagi teman-teman. Kita bersihkan lagi. Nah, nih main tuh teman-teman ya. Tuh, sudah agak main ya tuh. Nah, ini fungsinya cuk. Kalau di motor biasa teman-teman, ini mungkin agak ada luka nih teman-teman ya. Jadi sedikit seret, tapi nggak apa-apa lah teman-teman ya. Oke ya. Nah, ini hari Jumat nih teman-teman ya. Selamat hari Jumat buat teman-teman semua. Persiapan sholat Jumat buat yang muslim ya. Nah, setelah itu kita pasang solenoidnya ya. Kita tepatkan kedudukan yang ada di throttle bodinya. Nah, kita tepatkan lubang, lalu kita pasang mur pengikat solenoid yang tadi kita buka kunci bintang ya. Nah, seperti ini. Oke, kita gunakan kunci. Kita gunakan kunci bintang. Kita gunakan kunci bintang seperti ini. Kita kencangkan, teman-teman. Nah, kita torsikan set gitu. Oke. Nah, setelah itu kita rakit dan pasang intake-nya ya teman-teman ya. Kita satukan kembali intake-nya. Nah, di sini ada o-ring teman-teman ya, o-ring karet. Nah, kita tepatkan supaya nggak terjadi kebocoran. Nah, kita pasang si intake ke throttle bodinya, kita satukan, kita tepatkan seperti ini. Lubangnya kita tepatkan. Lalu kita pasang kembali baut pengikat throttle body seperti ini. Ada atas bawah tadi kan, kanan kiri ya, tuh kita pasang. Aduh, kurang tepat nih teman-teman.
Bentar teman-teman. Nah, intinya kita menyatukan throttle body ke intake ya. Nah, seperti ini. Kalau dirasa sudah tepat, kita bisa kencangkan menggunakan kunci T kembali. Nah, untuk mengikat dan mengencangkan baut throttle body yang menghubungkan ke intake. Durasinya sedikit agak lama, nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting teman-teman bisa memahami dan bisa tahu cara-cara dan langkah-langkah dalam membersihkan throttle body. Nah, setelah itu kita pasang kembali skru plastiknya ke kedudukan throttle body. Nah, selesai teman-teman ya. Oke teman-teman, inilah tutorial yang sedikit lumayan panjang durasinya dalam melakukan servis throttle body motor Vario 125 Fi. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan sukses selalu buat semua. Nanti mekanik bengkel pasang, karena mekanik bengkel pengerjaan mesinnya dulu teman-teman ya.